ceritanya kayak pers. Ada juga ya. Ya, akhirnya setelah sekian lama tertunda untuk syuting episode berikutnya karena berbagai macam kesibukan masing-masing, akhirnya kita tiba di Suanius episode keempat. Yeay! Hari ini sudah kedatangan tamu sangat spesial. Ya, spesial banget. Soalnya, susah banget jadwalnya nih, nyocokin jadwalnya kita. Tapi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Jadwalnya sama, ya udah saya culik aja ke sini dulu ya. Ganggu nggak nih kira-kira, Bu? Sudah ada Bu Sauzan, Bu Sauzan bisa ceritain dulu nih, awal pertama kali masuk ke Swamedia. Tahun berapa tuh? Masih ingat nggak hari apa pertama kali tes atau apa gitu? Singkat aja deh. Yang paling ingat itu tahun 2010 ya kalau nggak salah. 2010 itu proses rekrutnya kebetulan di bulan Februari. Yeah. Aku ingat banget itu baru masuk pertama kali kerja di sini tanggal 1 Maret 2010. 1 Maret 2010. Iya. 1 Maret 2010. Itu diceritain nih proses rekrutnya. Singkat aja. Pertama kali ketemu di interview sama siapa? Kebetulan kalau interviewnya bukan jadi dari eksternal ya kalau nggak salah, sama konsultan jadi eksternal kayaknya ya dari luar. Soalnya saya nggak pernah ngeliat lagi. Itu berarti 10 tahun yang lalu berarti ya? Iya. Itu prosesnya lumayan sih 1 harian. Ya kaget aja sih karena waktu itu memang dapat info juga sih. Betul. Waktu datang ke sini, waduh rumah. Kalau zaman dulu iya kaget lah. Kantor di rumah. Kemarin itu kan banyak isu-isu banget kan. Betul. Nggak ada plannya, nggak ada apa segala macem. Tapi ya udahlah cobain aja. Kebetulan juga deket rumah. Ya udahlah cobain. Waktu itu aku sempat nganggur 2 bulan karena sempat resign dari tempat sebelumnya. Tadinya rencananya mau ngambil sekolah lagi, kuliah lagi ya, ambil S2. Cuman satu dan lain hal ya udahlah sambil nunggu daftar, cari-cari kerjaan juga gitu. Sempat dipanggil ke Jakarta segala macam. Sempat tuh, tapi udah proses. Ada lah ya satu ini. Beberapa di Jakarta, beberapa di sini juga ada. Sampai akhirnya terakhir yang Swamedia ini. Iya. Itu tapi nggak ketemu bapak-bapak manajemen kayak itu di sini? Ketemunya itu waktu pertama sama Pak Taufik ya. Kalau Pak Taufik tapi dulu. tapi kalau sama Pak Taufik nggak sempat ngobrol interview gitu sih. Betul. Jadi kayaknya cuma mengawasi ruangan seperti itu. Nah baru di minggu berikutnya ketemunya soal Pak Arfi, soal Pak Wahyu. Nah di situ baru ya ngobrol soal kontrak segala macam lah. Tapi di situ langsung job desk-nya itu buat HRD. Iya. Kebetulan udah ada HRD sebelumnya di Swamedia atau memang belum? Aku pikir waktu itu buat andem. HRD ada 2, HRD-nya mau resign gitu. Gitu. Aku buat gantiin dia gitu. Untuk gantiin yang sebelumnya kayak gitu. Dan aku sempat berapa bulan ya? 1 bulan ya andem sama HRD yang lama. Transfer knowledge kayak gitu mungkin ya. Knowledge segala macam. Dan mungkin apakah udah berlokasi di Sidomulyo ini atau masih di kantor sebelumnya? Udah di sini. Karena kan sebelumnya sebagai informasi juga kan Swamedia itu bukan di sini ya di Jalan Sidoluhur. Sidoluhur ya. Terus di mana lagi di daerah sini gitu. Iya. Kesan pertama emang kayak gitu ya, kayak rumah pertama kali. Saya juga kayak gitu. Ini rumah dan maaf kayak warnet. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ternyata kan pas masuk beda ternyata. Iya. Orang-orangnya chill gitu lah. Iyalah. Iya apa gitu ya. Tapi ternyata bukan. Ya alhamdulillah kalau bukan. Kalau ya pasti semua orang lah sudah tahu lah job desk untuk HRD itu apa saja. Tapi boleh dijelasin lah secara umumnya. Kalau di Swamedia rekrutmen itu seperti apa kayak gitu. Kalau di sini job desk ya rekrutmen memang yang paling besar ya. Iya betul. Untuk
job desk-nya. Terus ya sisanya biasa lah ya, ngurusin gaji karyawan, absensi segala macem. Terus administrasi karyawan juga kayak kontrak. Terus kadang-kadang juga kita ada konseling juga untuk karyawan gitu kan. Ya gitu sih kalau yang umumnya ya, umumnya kayak gitu. Umumnya seperti itu ya. Kalau untuk proses rekrutmennya tahapannya pasti ada psikotes, ada interview. Ya itu umumnya ya tahapan-tahapannya. Bisa dibilang kan HRD itu bersentuhan langsung dengan tidak hanya soal menyoal teknis ya, pasti kan itu bersentuhan langsung dengan sikap karyawan yang ya bisa dibilang berbagai macam sikap, berbagai macam attitude. Pernah nemuin nggak sih karyawan yang unik gitu dengan attitude-nya? Oh, nggak banyak sih. Cuma ada lah ya 1-2 gitu yang. Gitu. Loh kok gini gitu? Biasanya sebenarnya kalau misalnya ada beberapa proses yang nggak kita lewat psikotes ya. Betul. Prosesnya, jadi interview langsung karena kebutuhannya cepat gitu. Karena kalau misalnya psikotes kita harus nambah 1 hari lagi dan prosesnya panjang lah gitu kan. Nah, ada yang kalau misalnya dari psikotes pun udah kelihatan gitu. Kalau itu kan kita masih bisa filter lagi. Nah, cuma ada beberapa yang mungkin miss kali ya. Ketika di lapangannya ya berbeda. Nah, itu sering terjadi miss walaupun misalkan sudah di psikotes atau apa itu wajar sih atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya dari psikotes udah bisa kelihatan sih secara garis besarnya. Garis besarnya ya sikapnya seperti apa kayak gitu. Jadi sudah ada, bukan dicurigai ya, cuman ada wanti-wanti gitu ya. Ada tanda-tandanya lah kalau misalkan orang ini punya sesuatu gitu atau menyimpan sesuatu gitu. Itu ketahuan Bu kalau dari psikotes? Dari psikotes ya. Bahkan dari interview pun sebenarnya bisa. Karena orang psikolog Bang Diki juga kan interview kan bisa lihat kan. Orang psikolog begini. Tapi kan saya bukan orang psikolog. Tapi kalau misalnya secara umum kita observasi apalagi sesuai pengalaman ya. Betul. Kita udah sering banget interaksi sama orang, ketemu banyak orang, itu udah bisa melihat dari bahasa tubuhnya, dari cara dia ngomong gitu kan, itu dari cara mata dia bicara gitu, itu kan bisa kelihatan gitu. Keren. Tapi berarti selama ini tidak ada yang mohon maaf seperti merugikan perusahaan atau malah menjadi beban untuk perusahaan dengan sikap-sikap yang aneh gitu, tidak lah ya. Enggak sih. Sampai melampaui batas gitu ya. Kadang-kadang nggak ada orang berubah di tengah masa kerja dia mungkin karena ya entah banyak ya pemicunya banyak sih. Pemicunya banyak. Mungkin dari keseharian dia juga berpengaruh ya lingkungan seperti itu ya. Kalau di sebelum di SWA sebagai HRD pernah di mana aja tuh? Kantor, instansi atau apa? Saya pernah 2 kali kerja. Pertama itu di The Batu Hotel yang di Pasir Kaliki. Itu saya begitu lulus langsung kerja di situ. Jadi staf HRD di situ. Di situ juga saya ada manajer ya. Nah di situ saya belajar banyak soal HRD. Karena mungkin ilmu di kuliah nggak bisa langsung. Ada beberapa. Kalau misalnya ilmu di kuliah kan psikolog ya, psikologi kan saya ambilnya. Jadi ya ambil di kayak interviewnya, kayak psikotesnya, kayak belajar memahami behavior seseorang. Gitu. Dan di kampus juga sebenarnya dibelajarin sih psikologi industri. Ada itu. Ada itu. Nah setelah di Batu itu 2008 ya. 2008. Terus di bulan Oktobernya 2008 ya 2008 akhir kalau nggak salah sampai 2009. Terus saya keluar masuk ke Grand Serela. Masih perhotelan ya? Iya masih di perhotelan. Biasanya kalau berarti kayak NHI ya, kayak orang-orang NHI berkeliling-keliling hotel ya. Di situ kalau di perhotelan, terutama yang kerasa banget itu sebenarnya di Serela sih. Karena dia kan udah bintang, Kagum Group ya. Besar gitu ya. Besar juga. Saya belajar banyak di situ hospitality kayak gimana gitu kan, dan lumayan gitu kerjaannya wow sekali. Berarti lanjut berarti dari situ kan ke Suami Media yang merupakan konsultan IT. Dengan dunia IT berarti hal baru dong pada waktu itu. Sebenarnya mirip sih, sama aja sih. Sama aja ya pada basicnya. Cuman kalau dari jam kerja aja yang simpelnya. Kalau di perhotelan itu kan Sabtu kita tetap masuk yang back office-nya. Betul. Nggak ada libur ya. Kita libur. Terus tapi kalau misalkan dari karakter orangnya emang beda sih sebenarnya. Kalau IT itu kan lebih
lebih apa ya? Bisa dibilang introvert nggak sih? Enggak sih. Introvert sih enggak sih sebetulnya. Introvert kan nggak tentu orang pendiam cuek gitu terus namanya introvert enggak juga. Gitu. Di perhotelan juga ada yang orang introvert, tapi mereka kan mungkin dari di sekolahnya sejak mereka sekolah kuliah mereka tuh udah diajarin kayak tata krama, bahasa, servis kayak gimana ya, hospitality aja gimana. Oh gitu, itu ada beda lagi ya ilmunya. Iya. Jadi bahkan kalau misalnya ketemu kebetulan waktu di Serela itu kan saya bagian dari dev head, bagian dari back office juga. Jadi kalau misalkan yang karyawan pada lewat ya pagi bu gitu. Kalau di sini tidak. Beda lagi. Kalau di sini ya gitu. Udah cek aja, nggak masalah sih. Iya nggak masalah ya. Gitu. Nah, jadi bedanya lebih ke situ aja sih. Iya, kirain akan berdampak besar ya karena ini kan dunianya beda ya antara IT dan perhotelan gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak ada sesuatu yang ini kan. Kalau ini sih nggak ada perbedaan tapi nggak signifikan sekali. Dulu kuliah di mana? Maranatha. Maranatha. Alumni. Ada yang alumni Maranatha? Oh di sini ada. Ada ya banyak. Nah harus tahu ya berarti ini ya, sesama Maranatha harus bersatu. Lanjut untuk dari 2010 sampai sekarang 2020. Pastilah sebenarnya klise sih, suka dukanya gitu. Suka duka bekerja selama itu di Swamedia gitu. Kira-kira 10 tahun, Bu. Jujur aja nih. Enggak apa-apa, nanti bisa saya potong-potong. Enggak lah, enggak apa-apa. Justru itu, enggak itu aja, jadi buat pembelajaran aja buat mereka yang nanti akan berkecimpung menjadi HRD di dunia IT. Oh ternyata di dunia IT itu aku kayak gini ya, jadi aku persiapannya harus gitu misalkan harus komunikasinya berbeda nih, harus lebih membaur atau gimana kan ilmunya. Dari sisi HRD atau sisi gimana? Personal boleh. Ya keseluruhannya suka dukanya. Sukanya sebenarnya apa ya? Sukanya banyak sih. Sukanya banyak. Makanya saya bisa bertahan. Mungkin bisa saya nambahin ya. Mungkin santai mungkin ya. Nggak terlalu crowded kayak di pekerjaan itu. Apa ya? Jadi kayak pressure-nya beda. Kayak kalau ke kantor itu kayak ke rumah sendiri aja gitu. Feels like home. That's right. Sukanya itu terus bapak-bapaknya juga benar-benar nyatu gitu kan, nggak ada yang lebih tinggi jabatan lebih ini, enggak sih secara ini ya. Kalau misalnya secara itu sih, tapi kalau misalnya dari sisi kerjaan ya pasti ada ya. Betul. Cuman kalau dari misalnya di luar pekerjaan sih, oke banget. Dukanya tuh, duka. Tenang. Dukanya pasti ada di setiap kerjaan gitu. Yang ya pasti ada ya kayak perbedaan komunikasi, kayak misalnya perbedaan ya lebih ke komunikasi. Wajar sih ya. Wajar setiap individu pasti. Karena kan ketemu orang dari segala macam penjuru gitu kan, ya ada yang latar belakangnya beda. Latar belakang budaya, pendidikan segala macam beda. Ya pasti beda sih, cara menghadapinya juga beda. Pasti beda ya. Ya. Tapi di balik semua itu bertahan sampai titik ini ya karena kenyamanannya itu. Kenyamanannya itu sih lebih menonjol daripada kekurangannya kalau bisa dilihat kayak gitu kan. Ada berapa sih sekarang karyawan di sini? Total gitu. Masih ya pasti inget lah. Orang ngurusin tiap hari benar ya. Ada 80 lebih. 80 lebih ya. 96 ya. 96. Iya. Terus selama dalam waktu kurun 10 tahun itu pasti mengalami hal unik lah. Menghadapi apa gitu, menghadapi kandidat karyawan atau menghadapi karyawan yang sudah bekerja, pernah nggak gitu menghadapi pengalaman uniknya selama 10 tahun itu di sini? Unik sih apa ya? Paling kayak itu unik sih ya. Jadi kita udah hire sama Diki juga ya waktu itu. Saya juga. Terus. Jadi kita udah hire, ternyata di cancel gitu. Jadi aneh juga sih. Ya itu jadi pembelajaran juga ya. Kita udah interview, asik orangnya gitu kan. Pas gitu ya, udah segala sesuatunya. Dari semuanya cocok gitu, cocok buat memenuhi jabatannya yang lagi dicari, cocok dengan kultur perusahaan gitu. Wah cocok dah. Ditelepon, tanda tangan kontrak, entah kenapa besoknya ketemu tuh, berubah banget
gitu. Dari sikapnya gitu. Iya, Oh. dia tuh kan orang yang ceria gitu ya. Pas mau kita nego gaji apa segala macem, gitu. Jadi langsung berubah drastis gitu. Apa kesambet? Pada hari H langsung kesambet. Ya enggak lah ya, mungkin. Ya itu nggak tahu. Enggak Padahal ada. udah deal udah segala macam. Segala ya udah pas. Udah Ya. tinggal masuk kerja. Pas itu nggak tahu apakah dia nggak suka sama suasana kantornya karena waktu itu nggak suka ke klien gitu. Oh, Tapi kan sebenarnya udah iya. disampaikan kan. Kita kalau misalnya interview ya kita sampein betul. gitu. Nanti posisi kerjanya apa, terus di kantornya seperti apa, penempatannya di mana gitu kan, kulturnya bakal seperti apa. Betul. Weird juga ya. Oke, terakhir nih Bu, pesan buat teman-teman di Suami Media khususnya nih. Apalagi kan kita sedang mengalami bisa dibilang ini adalah tahun yang berat untuk segala aspek ya, pendidikan, ekonomi, terus bisnis sedang diguncang oleh pandemi ini nih. Kita nggak usah jauh-jauh untuk pesan masyarakat, tapi buat teman-teman kita deh yang di sini, kira-kira gimana nih pesannya dari HRD buat teman-teman yang khususnya karyawan Suami Media sendiri? Gitu. Oke. Selama pandemi ini kan yang kita tahu sejak bulan apa tuh ya? Maret. Juli. Bulan Juli Maret kita udah mulai work Maret from ya? ya Maret Kita mulai agak-agak ya, panas tuh. Kita udah mulai work from home, udah mulai WFH. Nah terus semua karyawan ya, terus mulai Juli ini kita udah mulai adaptasi work from home, new normal. Itu udah mulai adaptasi itu, jadi 3 hari sekali kita masuk gantian ya, dibikin shift supaya nggak terlalu banyak di kantor. Betul. Pesannya sih meskipun keadaannya seperti ini tetap bekerja, berkarya sepenuh hati, terus tetap jaga kesehatan. Nah itu yang paling penting ya. Jaga kesehatan, terus ya banyak ya minum vitamin segala macem, jangan sampai sakit lah. Oh iya. Terakhir mungkin menjaga kesehatan diri sendiri, bukan diri sendiri aja yang diuntungin ya, tapi di keluarga di rumah pun kan kita harus melindungi mereka ya. Kita keluar untuk bekerja, kita pulang ke rumah tidak membawa penyakit, itu sih yang paling penting buat saya. Ya tetap jaga protokol kesehatan juga tetap dilakuin ya. Di kantor juga kita tetap jaga jarak. Betul. Tetap pakai masker. Ya. Pakai masker. Sudah ini ya. Mohon maaf para netizen. Ya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan, makan yang teratur. Ya. Oke deh. Udah aja. Oh, udah aja sih. Ya, cukup sekian untuk Suami News episode keempat ini. Semoga kalian semua dapat manfaat dari perbincangan singkat ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan, dan stay safe ya, stay safe, stay healthy, and always be creative. Saya Diki dan Ibu Sauzan. Sampai jumpa. Dadah. Yeay.